Nah ini pertanyaan bagus nih, Pak Sugito Antonius soal saham Multibager. Silakan Pak Sugito. Oke, terima kasih Pak Teguh. Apakah suara saya jelas? Ya, jelas silakan. Ya, nama saya Anton dari Jakarta. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, Saya mau menanyakan perihal multibagger. Saat kita mencari saham yang potensi multibagger, kan kita cari yang di bawah 1. Kalau ya. misalnya bisa di bawah 0,5 lebih baik. Nah, biasanya kan kita bingung nih, ini memang saham bagus, murah, atau justru bermasalah. Nah, biasanya kan kita lihat dari hutangnya atau dari cashnya mungkin yang bermasalah. Nah, Ya. mana yang paling utama kita perhatikan, Pak? Dari DER-nya, atau mungkin cash ratio, quick ratio, current ratio itu? Mungkin Bapak boleh jelasin sedikit, Pak. Karena biasanya kan bermasalah ya di situ kan. Kita lihat mungkin PBV-nya bagus, kadang PR-nya juga bagus. Terus Oke. ini masih menyambung ya, Pak. Ya. Boleh langsung pertanyaan kedua nggak, Pak? Masih multibagger juga. Oke, silakan. Kayak misalnya contoh Sril. Saat ini kan saya juga mulai cicil Sril, Pak. Cuman kemarin itu dia keluar dari LQ45. Apakah itu berpengaruh, Pak, terhadap membuat dia berat untuk naik gitu, Pak? Kalau misalnya boleh minta rekomendasi, Pak, ada satu saham yang multibagger nggak ya, Pak? Oke, oke. Terima kasih. Nggak ada Multibager, adanya saham-saham yang normal. Sini, sayang. Di bawah ada pancake. Ada pancake? Ya, halo, gitu. Halo semuanya. Oke, ini penerus saya, Halo. calon bilioner. Nanti tahun 2050 lah. Oke, udah turun lagi sana. Apa lagi kerja dulu? Oke. Oke, sebetulnya tadi sudah disampaikan di sesi pertama ya. Pak Antonius ikut nggak di sesi pertama? Ikut nggak? Ikut. Yang kita bahas soal Indika dan Sril, ya. Kan dua perusahaan ini Ya, sebenarnya potensi multibagger karena PBV-nya 0, tapi yang dikhawatirkan utangnya dan faktanya Indika juga sekarang masih rugi seperti itu. Tapi saya bilang selama current rasionya masih bagus. Current rasio itu aset lancar dikurangi utang lancar, hasilnya masih plus, jadi nggak negatif, itu masih aman. Jadi kita oke. betul sih quick ratio itu kan berarti lihatnya hanya kas-nya saja ya. Tapi saya nggak lihat quick ratio. Debt to equity ratio itu juga terlalu mengeneralisir. Kalau debt to equity kan berarti seluruh utang, termasuk utang usaha yang sebenarnya risikonya rendah. Itu juga tidak terlalu penting. Jadi yang penting dilihat itu ada current ratio. Jadi selama current rasionya aman, perusahaan tidak akan gagal bayar utang atau apalagi bangkrut seperti itu. Meskipun mungkin perusahaan rugi. Rugi nggak masalah, tapi tidak bisa bayar utang itu beda ceritanya. Gitu loh. Jadi apa namanya? Cukup lihat current rasionya saja. Lalu yang kedua adalah, mohon maaf saya lupa ya, soal apa Pak Antonis yang kedua tadi? Tadi kalau Sril itu keluar dari LQ45, apakah Iya. membuat dia jadi sentimennya jadi berubah gitu, Pak? Enggak ada masalah dan enggak ngaruh. Percaya sama saya. Mengaruh. Itu kan LQ45 itu kan saham-saham paling liquid di bursa. Ya. Dan kita tahu sekarang ini kan ada banyak banget saham-saham yang dulunya enggak liquid tapi jadi liquid, ya. BRI Syariah, ya kan. Kemudian saham-saham farmasi. Mau fundamentalnya jelek, mau valuasinya mahal, selama dia liquid, selama nilai transaksinya puluhan miliar dalam satu hari, dia akan masuk indeks LQ45 itu. Dan namanya LQ45 jumlah sahamnya tetap hanya 45 saja. Jadi kalau ada yang masuk, harus ada yang keluar. Sril kebetulan akhir-akhir ini agak sepi transaksinya. Sebenarnya di masa lalu volumenya dia itu sangat-sangat besar. Makanya dia keluar karena ada saham lain yang masuk gitu. Tapi itu tidak mengubah fundamental, tidak mengubah valuasi, dan juga tidak mengubah prospek ke depan. Memang dalam jangka pendeknya, karena ada juga fund manager, reksadana, yang membatasi pilihan saham mereka itu hanya pada saham-saham LQ45. Jadi kalau misalnya mereka kebetulan pegang Sril, mungkin Sril akan dijual. Dan ketika itu terjadi sahamnya turun. Tapi itu paling lama 1-2 minggu saja. Dan kenapa saya bisa ngomong begitu? Pengalaman. Setelah itu, ya balik lagi ke fundamental. Jadi kalau memang barangnya masih bagus segala macam, nggak ada masalah, ya dia akan naik lagi. Seperti itu, Pak Sugito ya. Saya nggak ada pegang Sril sih, tapi boleh dicatat lah. Saya kalau dia di harga 200 atau 190, saya akan beli. Dan saya akan beli banyak, seperti itu.
Oke, banyak banget. Oke, silakan. Oke, berikutnya ya, Pak. Ya.